Ya, salam Jastok. Kembali lagi kita bahas empat pertandingan dari 3 liga. Barcelona, Inter, City, dan Liverpool. Oke, gue mulai dengan Barcelona dulu karena matchnya ini baru selesai. Gue langsung bikin. Jadi Barcelona 1-1. Gue bilang matchnya seru banget. Babak 1 untuk Bilbao, babak kedua untuk Barca. Nah, kita mulai dengan babak 1 dulu. Babak 1, by the way, Barca turun dengan squad yang seperti minggu lalu, yaitu di tengah Pedri, Busquets, De Jong, depan Braithwaite, Griezmann, dan Depay. Di belakang Des Alba, wingback, terus Pique dan Eric Garcia, persis seperti minggu lalu pas menang 4-2. Di babak pertama Bilbao mengambil inisiatif, bermain sangat agresif dan long ball dari belakang. Oke. Jadi mereka bermain dengan pace yang sangat tinggi. Di situ Barca kelabakan. Nah, gue bilang sebuah tim sebesar Barca harusnya kedepannya itu bisa antisipasi dengan segala jenis strategi yang diterapkan oleh lawan. Dan tim ini kan praktis tim baru ya. Tim ini tanpa Messi nampaknya harus beradaptasi dengan strategi yang mereka tidak biasa. Jadi mereka kurang bisa memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Bilbao pada saat mereka menyerang kiringan bola. Bilbao itu main bener dengan ngepresnya bener dengan 4-5 orang. Terus kalau mereka menyerang itu ada 5, 6, 7 orang di depan. Nah, pada saat transisi it goes terlalu lambat, terutama Busquets. Bukan hanya Busquets, tapi juga wingbacknya. Akhirnya kalau De Jong punya dapat bola, dia nggak bisa main ke depan. Di babak kedua sudah sedikit berubah. Di babak kedua pada saat transisi De Jong lebih maju ke depan. Tapi di babak pertama Barca ingin mengontrol pertandingan, which is keputusan yang salah, gue bilang. Karena pada saat lawan lu mundur ke belakang, lu tetap pegang bola, mereka nggak mundur untuk bertahan, mereka tetap high press. Kalau Barca bermain lebih cepat, transisi lebih cepat, lawan tidak dapat kesempatan, yang banyak di depan itu tidak dapat kesempatan untuk nguber bola. Dan itu terjadi berapa kali di babak kedua, tapi tidak babak pertama. Ujung-ujungnya Barca susah keluar, tapi tetap dapat berapa peluang, terutama Braithwaite itu ampun-ampunan dah. Sekarang baru kelihatan kualitasnya kan. Depan gawang kalau itu masuk mungkin lain cerita. Beberapa peluang besar juga didapatkan oleh Bilbao. Neto kelihatan demam panggung. Des so not bad, tapi best player ya gue bilang Frenkie De Jong sama Depay. Mereka menyelamatkan Barca. Griezmann nggak jelek, cuman ini yang Rukuman bilang, kalau seandainya semua fit ya, Barca bisa ngelawan siapa aja. Dalam arti Ansu Fati harus balik, Coutinho harus balik, sama Dembele dan Aguero. Ini 4 orang yang tidak bermain, ciri khas penyerang dan skillful. Itu sangat berpengaruh dengan ke depan, sehingga Koeman mau nggak mau pasang si Braithwaite. Nah, si Pedri habis ini dikasih 2 minggu off. Jadi Coutinho sebenarnya udah bisa main, tapi Koeman bilang dia masih butuh berapa kali latihan. Dari nextnya 2 minggu Pedri libur, Coutinho yang gantiin. Nah, gue bener-bener berharap sih, terutama Ansu Fati kalau nggak salah lebih cepet. Dembele agak lama, Dembele Aguero agak lama, tapi Ansu Fati harus lebih cepet turun, cepet balik. Karena Braithwaite ini bener-bener ancur-ancuran, enggak banget.
Tapi ya sudah, itu semua tahu, dan berkat Memphis Depay golnya keren banget dan beberapa kali berbahaya. Terus ada satu hal yang gue mau highlight, golnya Araujo itu sebelumnya ada heading dari Braithwaite. Braithwaite seolah neken tangannya ke lawan tidak jatuh. Itu inget 2 jam sebelumnya pada set Inter gol pertama Skriniar itu bener ya setengah nyikut lawannya, kena lawan jatuh tapi disahkan golnya. Sementara Barca dianulir karena Braithwaite, belum Frenkie de Jong yang kena mistar. Jadi secara overall tim ini kan butuh waktu, pas Messi ini butuh waktu. Gue sih tetap puas, terutama di babak kedua. Di babak pertama mereka belum pernah ketemu tim kayak gitu yang bermain Spartan kayak itu, belajarlah dan dapat 1 poin. Nggak ada masalah karena pada saat 4 penyerang itu balik semua, Coutinho udah balik, minimal kalau Ansu Fati balik nggak tergantung Braithwaite, lebih banyak variasi untuk menyerang, akan lebih kuat Barca. Pique cedera ringan keluar, Eric Garcia kena merah, jadi Araujo akan main dengan Langley. Gue bilang nggak ada masalah juga. Gue bilang sih gue tetap percaya dengan permainan, dengan gaya bahwa Koeman bisa bawa Barcelona yang bermain bagus dan tidak tergantung oleh 1-2 orang. Oke, kita ke Inter Milan. Inter Milan yang gue sorot sebenarnya bukan Inter Milannya. Gue lihat si lawannya Genoa. Aduh, gue belum pernah lihat tim main kayak begini. Jadi mereka coba ngepres dengan 3 orang. Oke, lawan 5 pemain Inter, ujung-ujungnya lolos terus. Di belakangnya ada 2 yang pasti kewalahan menghadapi pemain Inter yang melewatin 3 pemain ini. Di belakang ada 5 defender. Dan jaraknya jauh pula. Lalu kalau main kayak gini lawan tim yang agak bagusan dikit, ya selesai diobok-obok, dan itu terjadi. Itu terjadi dengan Inter Milan lawan Genoa. Jadi kekuatan Inter itu sebenarnya belum benar-benar kelihatan karena lawannya terlalu lemah. Kalau lu lihat gol pertama Calhanoglu itu baru mungkin salah satu sedikit peluang di mana defense mereka nggak parkir bis lah, sehingga Calhanoglu dapat ruang untuk melakukan shoot. Sisanya parkir bis terus, ujungnya Inter ke sayap terus. Dan Zeko akhirnya melakukan tugasnya seperti dia dibeli, yaitu cetak gol dengan bola atas. Jadi Inter sangat layak menang. Tapi gue nggak bilang jelek atau enggak, sama sekali enggak. Cuman belum terbukti aja kalau gue bilang dengan lawan kayak Genoa itu enggak banget. Terus ke Liga Inggris. Liverpool menangnya solid, tapi satu hal yang dibutuhkan satu hal yang plus point untuk Liverpool itu Tsimikas. Tsimikas ini tahun lalu mainnya mungkin 1-2 kali, bahkan kalau nggak pernah dimasukin sebagai sub terus ditarik lagi karena hancurnya mainnya. Nah, 2 match dia main sebagai penggantinya, itu lumayan solid lah. Masih di bawah level Robertson, tapi lumayan solid. Dan Trent Alexander kembali lagi, Van Dijk sebagai leader kembali lagi. Gue melihat ini percaya diri Liverpool ini udah balik lagi. Mane cetak gol, Jota cetak gol. Jadi percaya diri yang pemain depan kehilangan musim lalu kembali lagi. Dan ini juga ada hubungannya dengan kembalinya 2 center back, kalau menurut gue ya, Matip dan si Van Dijk crossingnya semua kembali lagi seperti 2-3 tahun lalu. Maka dari itu Liverpool sih aman-aman aja, asal nggak ada yang cedera banyak, terutama di depan itu. Levelnya 4 pemain ini
masih jauh dengan pemain di cadangan. Kalau di belakang masih ada Gomez, Konate masih oke lah. Tengah untuk gue masih juga tanda tanya. Thiago baru dimasukin 10 menit terakhir. But that's okay. Ya kita lihat ke depannya Liverpool seperti apa, konsistensi yang penting. Tapi dengan 2 match 2 kali menang, percaya diri Liverpool minimal sudah meningkat. At least bisa bersaing dengan City. Nah, City kemarin ketemu tim yang parkir bis nggak jelas. Norwich ini calon degradasi ini kalau gue bilang. Kemarin itu Mahrez nggak main, Foden nggak main, Kevin De Bruyne nggak main, Sterling masuk sebagai cadangan. Tapi at least bermainnya udah mulai smooth. Ini juga sama kayak Inter lah. Norwich itu nggak nendang, itu cuma nguber pantat doang. Dan sistem yang diterapkan Guardiola yang minggu lalu tidak berjalan sama sekali lawan Spurs, hari ini berjalan. Dan kalau sistemnya berjalan, banyak passing pendek, through pass, celah, itu banyak peluang. Dan terbukti 5-0 harusnya bisa lebih. But ini juga sebagai percaya diri dari pemain City meningkat lagi, dengan terutama Grealish nggak main jelek, tapi dibilang bagus nggak juga. Cuman dia sekarang lebih sering bermain seperti yang gue bilang, dari sayap kiri masuk udahlah. Lu sayap kiri masuk gocek passing udah. Itu fungsinya Grealish paling bagus di situ, nggak kayak minggu lalu coba ke tengah dengan dribblingnya dia malah nggak jelas semua. Tapi Liga Inggris akan menjadi seru kalau Chelsea on fire, Liverpool on fire, MCT on fire. MU harusnya juga on fire, kita lihat aja. Oke? Thanks for watching.